Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Nugroho Evyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Kita lanjutkan yang tadi. Setelah tutorial memecat Wakil Presiden, ya harus ditambahin dong atau Presiden. Tuh, bahasa resminya kan gitu. Lu maunya kan wakil aja ya kan? Enggak juga. Kita lihat peta ya. Tadi itu kelihatannya kalau Mas Didi, Jawa kita. Jawa. Jadi kalau Mas Didi itu bilang bahwa ini gampang, yang susah itu kan kemauan politik. Ya. Kemauan politik itu berada di tangan anggota DPR. Anggota DPR ada di tangan partai. Partai ya. Ya kan, partai ada di tangan apa ya kan. Nah sekarang kita nggak usah terlalu jauh ke sana karena itu dugaan-dugaan. Kita lihat secara nyata aja nih. Peta kekuatannya bagaimana untuk bisa sampai terjadi pemecatan. Kalau gua ngeliat ya, yang terjadi suara di DPR kan sebenarnya suara partai. Jadi yang mesti kita lihat bukan hanya DPR tapi juga partai. Ya. Gua yang harus dilihat tahun-tahun partai. Oke, mulai itu. Ini yang gua lihat sekarang ini memang dengan adanya pernyataan para jenderal itu memang peta politik kita itu berubah. Terutama selain jenderal, terutama setelah Prabowo datang ke tempatnya Megawati. Ya. Kan silaturahmi biasa tuh. Megawati, jelas kaitan. Megawati. Dia bilang silaturahmi biasa. Dia tahu banyak soalnya. Megawati adalah ketua partai pemenang pemilu legislatif. Ya. Dia anggota DPR-nya terbanyak. Bahkan partainya Prabowo, Gerindra digabung dengan Golkar, PDP, Megawati itu atau ditambah lagi dengan suaranya Demokrat yang sebelum pertemuan dengan Pak SBY datang ke Prabowo, itu kan nggak mungkin silaturahmi sekedar silaturahmi, nggak mungkin kayak kita ngopi lah ya. Jangan-jangan akumulasi suaranya memenuhi syarat untuk jangan pakai jangan-jangan. Ada tanda satu lagi. Nasdem itu menyatakan mendukung Prabowo walaupun dia tidak ingin duduk di pemerintahan. Itu lebih ke pertanggungan jawab moral. Dia nggak mau duduk tapi dia menyatakan mendukung. Nasdem terus partainya Perindo. Ini yang menarik sebetulnya ada pernyataan Ketua PAN. Kan Ketua PAN bilang soal Wapres ya nanti aja lah. Kalau calon presiden kita dukung tetap, tapi soal wapresnya. Oh itu yang 2029. Iya, tapi kan itu cermin bahwa sekarang ini saat dia mengeluarkan pernyataan itu dia sudah nggak percaya sama wapres. Lu berdua ingin mengatakan bahwa sebetulnya Jokowi, Gibran ini sudah tersingkir, sudah ditinggal. Kalau Jokowi kan sudah tersingkir dari kekuasaan, nggak presiden lagi. Dari konstelasi politik masih ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya? Sehingga lu berani mengatakan bahwa ini pertemuan Mega dengan ya gitu-gitu tadi itu kan? Justru menurut gua sekarang akhirnya yang terjadi adalah yang kasat aja ya, yang Megawati dengan Prabowo sebagai kebetulan dua-duanya ini ya. Anak tokoh dan Megawati anak tokoh dan sama-sama anak menteng. Iya. Dan sama-sama pernah jadi presiden. Dan dua-duanya baru saja menyelesaikan lawatan ke beberapa negara penting yang gua nggak yakin kalau Jokowi melakukan akan dapat penghormatan yang sama. Ini memang mereka menghormatkan orangnya ya, bukan negaranya. Sumitro. Tapi kan Presiden minta Jokowi mewakili ke pemakaman Paus. So what? Gue bisa mengartikan macam-macam loh. Bisa mengartikan di diplomasi ada yang namanya persona non grata, pernah dengar nggak? Iya. Persona non grata itu arti harafiahnya tidak disukai. Di persona non grata itu tidak disukai. Arti lainnya adalah dipuji. Dan seringkali tokoh-tokoh yang dipersonalkan itu terjadi dikeluarkan keputusannya itu ketika orangnya sedang berkunjung kemana lalu tiba-tiba nggak bisa pulang. Itu yang lalu disebut hidup di pengasingan atau di pelarian.
Dan itu pernah terjadi. Dan itu pernah di Indonesia. Banyak. Di Indonesia presiden belum pernah. Belum, presiden belum. Oh, presiden belum, tapi tokoh-tokoh politik Ya, banyak. tapi nggak apa-apa kalau kita menceritakan sejarah, toh. Jadi, yang itu gua tanya sobat, yang jangan larinya ke sana. Iya. Bisa jadi. Dia juga cuma mancing lo aja. Dia cuma mancing lo aja, Nuk, Tapi ya kan? ngomong-ngomong, Vatikan kira-kira bisa menerima orang non Katolik untuk jadi warga negaranya nggak? Kan nanti datangnya ke Vatikan. Kan Itali tuh. Itali. Tapi Vatikan kan negara sendiri. Di Vatikan kan nggak ada penduduk. Ya nggak ada penduduk Karena ya. saking kecil itu tempat Iya. kan isinya cuma rohaniwan aja nggak semuanya bisa Iya. di situ kan. Jadi Megawati, Prabowo, kalau lu mau tambahin SBY udah ada di satu tempat. Mereka bertiga mengeroyok dalam tanda petik Plus Surya Paloh. Jokowi dan Surya Paloh. Surya Paloh dan Zulkifli. Itu udah Lu semua. yakin Zulkifli? Iya, saya kira dia fenomena penting karena apa? Pada saat yang lain masih support pasangan calon presiden dan wakil presiden, dia tiba-tiba nggak peduli dengan wakil presidennya. Untung yang keluar kalimat penting Ji. Gue udah khawatir dia ngomong, dia kan kutu loncat. Gue khawatir. Untungnya, soalnya lama bener tuh kata penting itu keluar Ji. Nggak apa-apa, asal loncat aja nggak apa-apa. Jadi tiga ini melawan Jokowi. Sehingga ya, ke depan memang kita harus melihat. Sementara Jokowi juga bukan tanpa kekuatan. Kita masih tahu bahwa Jokowi masih punya beberapa menteri yang masih loyal ke dia. Ini nggak bukti lah, ini petunjuknya. Itu terlihat begitu menteri-menterinya Prabowo selesai bertemu dengan Megawati. Ketika Prabowo-nya sedang di luar negeri, menteri-menteri ini menghadap ke ini seperti Jokowi. Pameran kekuasaan ya, pameran pengaruh ya bahwa Jokowi. Iya betul. Termasuk yang tidak disebut adalah ketika sejumlah perwira polisi menemui Jokowi meminta wejangan Jokowi. Itu kan sebenarnya salah satu cara menunjukkan bahwa gua masih someone. Ya kan? Kan nggak mungkin itu polisi datang ke sana tanpa perintah Kapolri. Nggak mungkin. Baliknya Kapolri ini. Jadi gimana Kapolri ini gimana ini? Justru selain menteri-menteri yang masih loyal sama yang memang pasangannya dipasang sama Jokowi, kan juga ada polisi yang masih menjadi andalan Pak Jokowi. Ya sebagaimana pernyataan para jenderal kan, bahwa polisi dimanfaatkan oleh kekuasaan. Mestinya di dalam poin yang keberapa itu 6 itu dimasukkan selain menteri-menteri juga Kapolri. Enggak, Kapolri di bawahnya. Di bawah sendiri. Dia masukin dalam satu poin sendiri. Polisi gitu. harus jadi dan penting begitu bapaknya terdesak dan bapaknya ini Jokowi. Ya, kan kita ngomong topiknya kan Gibran. Ya, Gibran. Gibran ini terdesak. Soalnya bapaknya dari tadi ada Soekarno, bapaknya Megawati ya, ini bapaknya Gibran terdesak dalam peta seperti tadi. Lalu kita memanfaatkan omongannya Didi. Emang di kabinet koalisi gemuk ini semuanya mendukung Prabowo dan Gibran. Jangan-jangan ada yang hanya mendukung Prabowo, tapi tidak Gibran. Sehingga ada dari situ jangan-jangan dari koalisi gemuk itu ada beberapa yang akan merotoli lalu pindah ke sini. Ya saya kira sih. Politik kan itu sangat biasa. Saya kira selain Golkar tidak punya utang terlalu banyak kepada Jokowi untuk mendukung Gibran. Utang paling terbesar itu kan di Golkar. Jadi kalau PAN ngomong seperti itu wajar. Sikapnya Surya Paloh Demokrat, partainya apa namanya? Nasdem. Wajar. Tinggal PKS saja kan sekarang. Jadi kalau kita kembali ke ngitung angka tadi, PKS kan nggak akan keberatan kira-kira ya? Kira-kira sih nggak keberatan. Malah cocok. Cocok kan. Dia jawab apa sih? Jadi berarti kan Jokowi kan bukan nggak punya partai. Partai yang dimiliki oleh anaknya misalnya Kaisang kan nggak relevan. Nggak punya kursi dia. Ya. Nomor 11. Ya nggak punya kursi lah. Ya nggak punya kursi dia. Jadi memang kalau kembali ke hitung-hitungan ini 2/3 dari anggota DPR harus tidak ikut sidang dulu, hadir dulu. Itu kira-kira bisa lah kan? Ya. Agak berat sih kalau Golkar menolak ya. Tapi saya yakin Golkar akan pecah lah urusan ini.
Gampang lah dia. Iya. Kan, ini yang diuntungkan kan hanya Bahlil aja, ketua umumnya aja. Nah, yang lain kan dan si ketua umum itu kemarin kan yang ngelit, yang Pak. Iya, gitu. Dan banyak orang Golkar juga yang mengeluhkan itu. Iya. Ya kan? Iya, walaupun suara terutama yang dari kalangan mudanya segala macam itu udah bersuara miring kan. Tapi kalau lu bicara hutang, lu tadi mengatakan bahwa Bahlil yang paling punya banyak hutang ya, atau Golkar yang punya banyak hutang dengan Jokowi. Ya. Sebetulnya kan Bahlil yang lu maksudkan. Ya, Bahlil. Nah, Bahlil. Kalau lu bicara mempertimbangkan dalam persoalan ini soal hutang piutang, lu harus juga mempertimbangkan apakah mohon maaf Pak Presiden, apakah presiden kita ini punya hutang pada Jokowi? Karena itu bisa mudah terjadi kalau lu mempertimbangkan soal hutang piutang. Betul. Memang maaf Pak Presiden. Memang kadang-kadang common sense kita itu nggak mau terima gitu. Betapa loyalnya, setianya, atau apa ya nama Pak, orang bilang betapa takutnya mungkin Pak Presiden terhadap Jokowi gitu. Cuman kita nggak tahu ceritanya apa. Karena kalau kita lihat alasan yang muncul kan, ya Jokowi membawa suara untuk kemenangan Prabowo. Tapi kan sebetulnya itu nggak signifikan. Kenapa nggak signifikan? Karena perbedaan suara Jokowi Prabowo di 2019 kan 45%. Nah, dengan peta politik yang berbeda di tahun 2024, saya kira tanpa Jokowi itu Prabowo tetap kompetitif lah. Saya nggak bisa menang ya. Apalagi ada 3 pasangan calon Anies gitu kan. Itu kan kalau lu melihatnya hutangnya hanya hutang suara. Lalu mau bicara apa? Utang yang lain? Kan yang tadi dibicarakan hutang piutang itu kan tidak hanya hutang politik. Iya. Ya kan ada hutang-hutang yang lain. Tapi gini lah, jangan kita susun. Jangan nebak-nebak lu ngomong apa? Lu curiga di kepala, tapi kalau suruh kita yang ngomong itu kan nggak bisa. Kita percayakan satu hal. Kan ngomong apa? Kepikiran lu ke mulut kita. Kalau gitu gini. Minimal kita bisa kan setuju atau sepakat pada satu hal. Presiden kita ini militer. Sebagai militer yang baik, sebagai tentara yang baik, sebagai prajurit yang baik, tentu dia akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya atau temennya. Dan memperhatikan suara-suara dari kalangan jenderal. Artinya atau kalaupun dia punya hutang pribadi kepada Jokowi atau kepada siapa saja, itu kan bisa di nomor 2 kan, mengalahkan kepentingan bangsa dan negara. Itu harapan kami Pak Presiden. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.